Salam jeda 3 menit. Saudara-saudariku, hari ini Selasa Pekan Paskah kedua tahun Agaris Miring genap. Dalam Injil Yohanes 3 ayat 7 sampai dengan 15 dikisahkan tentang sesi lanjutan dari percakapan antara Yesus dan Nikodemus. Penjelasan Yesus tentang lahir kembali pada perikop sebelumnya Yohanes 3 ayat 1 sampai dengan 6 rupanya masih membuat Nikodemus gagal paham. Maka kali ini Yesus memberi penjelasan dengan menggunakan bahasa kiasan demikian. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Ayat 8. Yesus menjelaskan bahwa dilahirkan kembali berarti lahir dari roh. Setiap orang yang lahir dari roh itu seperti angin yang bertiup. Esensi angin yang bertiup tidak tampak, tetapi dapat dirasakan kehadirannya. Setiap orang yang lahir dari roh mesti peka terhadap kehadiran Allah, bagaikan anak yang peka terhadap bunyi langkah kaki bapaknya. Bandingkan Kejadian 3 ayat 8. Dalam kebingungannya Nikodemus menanggapi, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Ayat 9. Setelah menegur dengan keras, ayat 10-12, Yesus memberi penjelasan tentang bagaimana menjadikan seorang peka terhadap kehadiran Allah yang tidak tampak. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga. Ayat 13. Dia telah melihat Allah. Dia adalah yang telah turun dari surga, yakni Anak Tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa. Dialah yang mewahyukan Allah yang tak tampak. Yohanes 1 ayat 18. Siapakah dia? Yesus justru memberi analogi demikian. Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan. Ayat 14. Di padang gurun, Masa dan Meriba, orang-orang Israel banyak yang mati karena dipakut ular berbisa atas perintah Allah. Bilangan 21 ayat 8. Musa melakukan hal ini. Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipakut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Bilangan 21 ayat 9. Singkatnya, untuk bisa menjadi peka terhadap kehadiran Allah yang tidak tampak, berimanlah hanya kepada Dia yang ditinggikan di kayu salib. Jika dengan memandang ular tembaga yang ditinggikan oleh Musa di padang gurun, orang-orang yang digigit ular berbisa yang mematikan tetaplah hidup, maka dengan beriman pada yang ditinggikan di kayu salib, orang yang memperoleh penebusan dosa dan keselamatan masuk ke dalam kerajaan Allah beroleh hidup yang kekal. Pesan Injil hari ini, berimanlah kepada Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah Bapa yang telah turun naik ke surga, yang melakukan karya penebusan dengan rela ditinggikan di kayu salib. Saudara, hari ini kita diajak berbangga dengan iman kita, status istimewa sebagai anak Allah yang dilahirkan kembali dalam sakramen baptis dari rahim Allah Bapa. Damai sejahtera bagimu dan salam jeda 3 menit.